Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di episode sebelumnya diperlihatkan Gu Xuanchen di sana bertemu dengan Yun San dan juga ada pertemuan dari para ketua sekte besar. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan Gu Xuanchen sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Namun ada kertas yang melayang ke Gu Xuanchen. Ternyata kertas itu membuat formasi penangkapan yang Gu Xuanchen tidak bisa keluar dari sana. Gu Xuanchen berpikir, akhirnya kamu sudah tidak bisa menahan lagi ya, Hu Qingyang. Gu Xuanchen telah tahu siapa master sekte gerbang bernama Hu Qingyang dan adalah kakak kandungnya. Apa arti dibalik ini, Master Sekte? Tanya Gu Xuanchen. Hu Qingyang di sana menjawab, kamu tidak mungkin bisa lari dari formasiku ini. Gu Xuanchen pun bertanya, jadi Anda itu mau mencoba kekuatan saya kah? Aku di sini hanya mau bertanya satu kali. Apakah kamu Gu Xuanchen? Gu Xuanchen tidak segan-segan langsung ingin memukul Master Sekte. Kamu baru menyadarinya sekarang ya? Memukul dadanya sampai bunyi bek. Tapi anehnya Master Sekte menghilang begitu saja. Master Sekte berteleportasi di sana. Cukup berani bagimu untuk diam-diam menyusup ke alam suci ya. Pantas saja di daratan King Yun tidak ada dirimu. Ya, sepertinya sosok berjubah hitam di lukisan King Yun juga dirimu ya. Lalu mereka berdua bertengkar. Master Sekte Gerbang berkata bahwa dirinya akan memusnahkan Gu Xuanchen ini. Gu Xuanchen menjawab, tidak bisa karena yang ditemui adalah seorang Gu Xuanchen. Terlihat kekuatan mereka seimbang. Kuharap kamu memiliki kekuatan yang sepadan dengan omonganmu ya. Master Sekte sepertinya ingin mengeluarkan kemampuan yang aslinya. Ia di sana mengeluarkan aura ungunya dan Master Sekte membuat formasi agung yang mendalam. Formasi itu pun membuat Gu Xuanchen tidak bisa menahan diri. Diperlihatkan formasi itu bernama Three Rim Chang Territorial, yang dimana ada 3 formasi sekaligus dibentuk. Gu Xuanchen dengan memakai pedangnya saja di sana mengeluarkan pedangnya menerjang ke arah formasi itu. Tetapi anehnya salah satu formasi menurunkan pedang yang begitu sangat banyaknya, yaitu terdapat di formasi merah. Gu Xuanchen berhasil menghindari pedang-pedang itu. Tetapi ketika Gu Xuanchen ingin melakukan serangan kepada Master Sekte, ada formasi yang ungu yang melihat diri Gu Xuanchen. Seketika membuat Gu Xuanchen terpental begitu saja. Gu Xuanchen pun bangkit berdiri untuk menghadapinya. Namun selama ini Master Sekte tidak kesusahan sama sekali melawan Gu Xuanchen. Ia berkata Gu Xuanchen ini terlalu naif. Formasi Master Sekte menggabungkan serangan dan pertahanan. Itu adalah formasi pamungkas yang serba bisa tanpa titik buta. Dia pun tertawa. Tidak peduli seberapa terampil kamu dalam seni bela diri, secepat-cepatnya kamu tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Gu Xuanchen menyerang secara brutal ke arah Master Sekte. Tapi serangannya itu tidak ada yang kena. Bahkan Gu Xuanchen malah dihujani panah lagi oleh formasi yang merah. Terlihat Master Sekte pun kegirangan. Gu Xuanchen, caramu bertarung sungguh mengasihkan. Sungguh membosankan seperti ini. Ini semua hanyalah kemampuanmu yang standar. Dan Master Sekte memakai formasi yang ungunya itu membuat panah, tombak, dan akhirnya Gu Xuanchen tertusuk tombak sampai membuatnya bucat-bucat di sana. Terlihat Master Sekte senang karena keberhasilannya. Bahkan jika kamu telah menguasai kitab surgawi Yin Yang yang lengkap, pada akhirnya kamu masih dikalahkan oleh tanganku. Jika kamu dengan patuh menyerahkan kitab suci lengkap dari awal, kamu tidak akan mungkin berakhir seperti ini, bukan? Dan Master Sekte ingin mengakhiri semuanya ini. Jangan salahkan saudaramu ya, karena kejam. Tetapi tiba-tiba Gu Xuanchen tepat berada di belakangnya. Berinteraksi denganku tanpa henti bisa berakibat fatal loh. Dan Gu Xuanchen malah menyerang formasi Master Sekte yang berwarna ungu.
dan menghancurkan formasi ungunya itu. Gu Xuanchen pun berkata, "Mata obstruktif ini, aku harus menghancurkannya terlebih dahulu." Master Sekte pun heran. Ia bertanya kenapa Gu Xuanchen bisa mengetahui titik kelemahannya. Gu Xuanchen menjawab bahwa mata itu bukan hanya bidang pandang yang menyeluruh. Tujuan sebenarnya hanyalah untuk ilusi. Ya, kamu dengan sengaja membuatku berpikir bahwa perannya adalah untuk memantau diriku. Tapi pada aslinya, dia memerankan sebuah teknik ilusi. Terkejutlah Master Sekte Gerbang. Namun Master Sekte Gerbang pun tertawa. Ia berkata, "Setelah ribuan tahun, kamu masih menjadi orang yang pertama dalam alam suci yang mengetahui teknik ini. Untuk berpikir kamu bisa mendorong aku sedemikian ekstrimnya. Biarkan aku menunjukkan kartu asku yang sebenarnya." Dan ia langsung menggabungkan formasi yang masih tersisa, yaitu formasi yang merah dan juga yang biru, membuat lengan palsu untuk dirinya. "Aku memastikan sekarang akan melenyapkanmu," dan menyerang Gu Xuanchen memakai Sabertooth Monster Sword. Namun Gu Xuanchen bisa menghindarinya. Gu Xuanchen berpikir bahwa serangan itu sangatlah kuat, dan itu bukan teknik biasa yang mampu dikembangkan di hukum biasa. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan dari garis keturunan. Diperlihatkan Gu Xuanchen pun memakai niat pedangnya untuk melawan, tetapi tidak berasa apapun kepada Master Sekte Gerbang atau kakaknya. "Gu Xuanchen, apakah hanya ini yang kamu punya? Trik kecil ini tidak mampu mengalahkan diriku." Namun tiba-tiba Gu Xuanchen berada depan matanya. Gu Xuanchen berkata bahwa setelah memakai lengan palsu itu, Master Sekte Gerbang menjadi lambat. Lalu Gu Xuanchen menebaskan pedangnya, tetapi Master Sekte Gerbang tiba-tiba menghilang. Dia memakai teknik teleportasi lagi dan masuki hutan. Master Sekte Gerbang Hu di sana kecapean melawan Gu Xuanchen. Ia berpikir, gerakan anak itu kenapa cepat sekali? Gu Xuanchen tertawa. "Aku sangat ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi," dan memakai teknik iblis yang membuat Master Sekte pun kebingungan. "Inilah kekuatan iblis?" Gu Xuanchen tertawa. "Ini adalah Thousand Piercing Sword, yang dimana bisa mencari letak seseorang." Diperlihatkan ke kakak-kakak Gu Xuanchen yang lainnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat?" "Ini adalah energi iblis. Bagaimana mungkin di Sekte Gerbang memiliki energi iblis yang begitu hebat? Mungkinkah iblis menyerang ke sini?" Gu Xuanchen memakai niat pedangnya, menggabungkannya menjadi kekuatan iblis. Para niat pedang yang sangat banyak itu dilemparkan Gu Xuanchen dari atas dan menghantam hutan di sana. Ya, beberapa pedang mengenai Master Sekte Gerbang, membuatnya bucat-bucat. Dan Gu Xuanchen juga memakai The Power of the Hand. Dan Master Sekte Gerbang hanya bisa berkata, "Bagaimana bisa aku sebenarnya?" Dia langsung kalah. Gu Xuanchen bertemu dengan kakaknya itu, dan kakaknya hanya bisa berkata, "Kenapa kau tidak membunuhku? Apa kamu punya alasan tersendiri?" Gu Xuanchen berkata pada dirinya sendiri, "Ya, kaisar ini selalu membunuh atau mengampuni sesuka hatinya." Gu Xuanchen juga mengingat perkataan ibunya, "Chen Er, tolong jangan bunuh mereka." Gu Xuanchen mengeluarkan pil yang ia punya. Lalu Gu Xuanchen berkata, "Tapi kamu tetap harus membayar hutangmu dengan jelas." "Tunggu, apa yang kamu coba lakukan?" Gu Xuanchen memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, membuat Master Sekte Gerbang tertidur. Gu Xuanchen hanya bisa tersenyum. Masih ada 6 tikus yang harus dihadapi lagi kan? Diperlihatkan di Tanah Suci, beberapa murid yang berkultivasi di sana tadinya diajak oleh Master Sekte. Mereka semua juga melihat ada aura iblis yang sangat menakutkan. Bahkan Ye juga melihatnya. Ini adalah energi iblis. Ya, tidak bagus. Cepat kembali ke aula sisi gunung belakang. Master Sekte kita dalam bahaya. Diperlihatkan di aula belakang Master Sekte Gerbang, yaitu kakaknya Gu Xuanchen telah kalah oleh Gu Xuanchen. Tapi orang-orang dari Sekte Gerbang mereka bingung melihat Master Sektenya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Master Sekte? Yun San menjawab, 6 sekte utama bekerja sama dengan klan iblis meracuni Master Sekte kita dan berusaha menyergapnya. Untung saja Gu Santo hadir dan berani melawan mereka semua. Karena mendengar cerita itu, murid-murid yang lain juga tidak percaya,
kenapa Gu Santong ini bisa menyelamatkan Master Sekte-nya yang sedang dihadapi oleh 6 Master Sekte dari sekte lainnya. Tetapi murid-murid itu juga kesal dari 6 sekte yang lainnya. Iya ya, sialan, sepertinya mereka iri pada kita. Kita adalah sekte yang kuat. Ya, mereka diam-diam meracuni ketua sekte kita. Ya, karena sesuatu telah sampai pada titik ini, mengapa kita tidak melawan mereka? Tetapi Tian Feng memberhentikan mereka semua. Kita tidak boleh bertindak sembarangan saat ini. Kita tanpa pemimpin, dan mereka semua adalah ketua sekte. Lalu Yun San mengusulkan untuk Gu Santong menjadi ketua sekte di sekte gerbang 9 surgawi ini. Tetapi banyak orang yang terkejut mendengar hal itu. Mereka semua pun tidak ingin, karena ada beberapa tetua juga yang lebih kuat, yaitu Tian Feng dan juga Tian Mo. Tapi Yun San pun berkata pada mereka semua, begini saja, jika di antara kalian bisa mengalahkan ketua sekte yang lainnya yang telah meracuni ketua sekte kita, maka dia akan menjadi ketua sekte di gerbang 9 surgawi ini. Bagaimana? Tian Feng pun berpikir, ya, ini masuk akal kata-kata dari Master Yun San. Tetapi siapa yang berani melawan 6 ketua sekte? Tian Feng mengatakan bahwa hal ini bisa saja, tetapi terjadi kesalahan nanti kalau kita kalah. Gu Xuanchen menjawab, tidak terjadi kesalahan. Itu semua adalah tanggung jawabku jika ini gagal. Lalu Tian Feng dan juga Tian Mo berkata, mereka setuju dengan hal ini. Sementara itu Gu Xuanchen menjadi ketua utama dari sekte gerbang 9 surgawi ini. Gu Xuanchen pun berterima kasih pada mereka semua karena telah mengangkatnya menjadi ketua sekte. Gu Xuanchen mengingat ibunya. Ibunya pernah berkata bahwa banyak kekuatan di antara umat manusia dan klan iblis menginginkan garis keturunan putra suci. Jika kekuatan itu tidak sepenuhnya diberantas, bahkan jika aku menyelamatkan ibu, itu hanya bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Mungkin lebih baik memanfaatkan momentum sekarang, yaitu yang terjadi kekacauan sekarang ini, untuk mempengaruhi alam suci. Diperlihatkan di aula utama dari gerbang sekte surgawi, banyak sekali berkumpul ketua sekte di sana. Ternyata Wu melihat mereka semua telah datang. Mereka dikepung oleh murid dari sekte gerbang 9 surgawi. Dan Yun San berkata, semuanya sebaiknya kalian menyerah dengan patuh. Namun para kakak-kakak Gu Xuanchen itu, mereka pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Gerbang 9 surgawi, apa kamu mencoba menentang kami 6 sekte utama? Tapi murid-murid dari sekte gerbang marah. Menentang apanya? Kalian kan yang meracuni ketua sekte kami. Kagetlah para ketua sekte dari 6 sekte besar itu. Apa? Meracuni? Dan Zen San melihat Gu Xuanchen di belakang para murid itu, dan ia tahu pelakunya siapa. Gu Xuanchen tersenyum melihat mereka. Ketua Wu dengan tombaknya ingin menentang Gu Xuanchen. Jangan terlalu banyak bicara, omong kosong dengannya. Ayo kita serang saja. Para ketua yang lainnya juga ingin menyerang Gu Xuanchen seorang. Diperlihatkan Gu Xuanchen dengan mudahnya mengalahkan Wu dan juga Nan Menyi, menggebuk mereka ke lantai sampai bunyi bek. Lalu Gu Xuanchen berkata, sekarang tangani dua orang ini terlebih dahulu. Terkejutlah Shashi, Lin Shantan dan juga Zen Zan. Mereka semua pun juga terkejut dari murid-murid sekte gerbang karena Gu Xuanchen bisa menentang para ketua. Terlihat Nan Menyi juga Wu yang sudah bucat-bucat, mereka masih bisa berdiri. Diperlihatkan Nan Menyi berkata pada Wu untuk mereka bekerja sama karena orang ini sangatlah kuat. Belum mereka berkata banyak, Gu Xuanchen menggunakan hukum Dao menyerang mereka berdua sampai mereka berdua terkapar. Gu Xuanchen juga terkesan karena mereka berdua bisa bangkit berdiri lagi ternyata. Diperlihatkan mereka berdua dikoyak-koyak di sana dengan hukum Dao surgawi milik Gu Xuanchen. Dan kaki mereka berdua sudah patah, bucat-bucat di mulut. Gu Xuanchen pun tersenyum. Sekarang kedengarannya jauh lebih baik di telingaku seperti ini. Diperlihatkan Shashi dan juga Lin Shantian ingin melawan Gu Xuanchen. Kakak kelima, ayo kita serang. Tetapi Yun San menghalangi mereka berdua. Diperlihatkan sekarang Gu Xuanchen melawan Zen San. Gu Xuanchen juga berkata pada Zen San, sebelumnya di luar menara Wan Bao, orang yang menggunakan kekuatan spiritual untuk mengamati itu adalah kamu kan? Seketika Gu Xuanchen diteleportasi ke entah berantah. Gu Xuanchen berpikir, apa? Dia menggunakan metode formasi untuk menarikku ke dalam formasi. Gu Xuanchen melihat ada beberapa orang buatan milik Zen San di formasi itu.
boneka lumpur. Zenzan berkata bahwa Gu Santong atau Gu Sanchen ini telah mengalahkan Hu Qingyang, yang dimana putra suci paling terkuat. Dan ini adalah formasi yang Zenzan pelajari seumur hidupnya, khusus untuk melawan Hu Qingyang, saudara ketiga. Tetapi tidak pernah terjadi. Tapi pada akhirnya formasi ini dikeluarkan untuk Gu Xuanchen. Ia pun tertawa. Gu Santong, matilah di bawah senjata boneka ilahiku. Namun Gu Xuanchen hanya berdiri diam saja dan menebaskan pedangnya sekaligus. Melihat itu terkejutlah Zenzan. Apa? Ini kan pembunuhan instan. Ya, apa hanya ini kemampuanmu? Terlihat Gu Xuanchen menggunakan dao surgawinya lagi, mengalahkan boneka lumpur milik Zenzan sangatlah mudah. Zenzan pun hanya bisa berpikir, kekuatannya sangatlah menakutkan. Tidak boleh melawannya secara langsung. Zenzan hanya bisa membuat boneka lumpur yang begitu banyaknya. Pasukan boneka lumpur itu dikerahkan ke hadapan Gu Xuanchen. Namun Gu Xuanchen dengan mudahnya lagi mengalahkan mereka semua. Ia juga berkata, ini trik yang membosankan. Zenzan tidak tahu harus bagaimana dalam formasi itu. Dan Zenzan berkata, bagaimana mungkin ada gerakan serangan begitu cepat di dunia ini? Gu Xuanchen tiba-tiba tepat berada di mukanya. Dan Gu Xuanchen pun menebaskan pedangnya. Untung Zenzan bisa menepisnya dan mundur. Gu Xuanchen pun berkata pada Zenzan, kurasa sudah waktunya untuk kamu berakhir di sini. Zenzan ingin mengaktifkan jurus yang lainnya lagi, tetapi Gu Xuanchen tiba-tiba di depan mukanya lagi dan menggagalkan jurus itu. Gu Xuanchen hanya bisa berkata, terima kasih banyak ya. Dan Gu Xuanchen mengeluarkan dao surgawi yang begitu kuat dan membuat dao surgawi yang begitu menakutkan. Terlihat Zenzan sekarang bucat-bucat. Gu Xuanchen hanya bisa berkata, sudah membuang banyak waktuku kamu ya. Lalu diperlihatkan juga di murid dari sekte gerbang yang lainnya. Mereka melawan dua ketua sekte sekaligus, tetapi mereka kewalahan. Mereka berpikir, kita sebenarnya punya begitu banyak orang, tapi masih kalah oleh ketua sekte cuma 2 orang. Diperlihatkan ada teleportasi yang muncul. Ternyata itu adalah Gu Xuanchen membawa Zenzan yang telah bucat-bucat kalah. Semua orang pun meneriakinya, itu adalah Gu Santong. Gu Santong, kamu telah datang lagi. Diperlihatkan saudara kelima dan juga saudara ketujuh. Mereka berpikir bahwa kakaknya saja telah kalah, apalagi diri mereka. Lin Santian, saudara ketiga, berkata pada saudara ketujuh, yaitu Shashi, Shashi, kita tidak bisa menunggu lagi. Shashi pun mengeluarkan daun di sana. Lalu ia meminum daun itu. Seketika Shashi menjadi besar, berbentuk seperti monster, menakutkan semua orang. Aku akan membunuh kalian semua. Murid-murid sekte gerbang pun tidak berani menyerang Shashi. Gu Xuanchen hanya bisa berpikir. Dalam kondisi keadaan ini, dia dipengaruhi oleh teknik kultivasinya. Terjebak dalam kondisi yang mengubahnya menjadi lebih kuat atau berubah menjadi kekuatan yang jahat. Para murid yang lainnya pun bertanya-tanya, kenapa Shashi ini menjadi sangatlah kuat. Aneh sekali. Lin Santian menjelaskan, ini adalah penampilan sebenarnya dari Shashi. Ketika aku pertama kali melihat Shashi, dia sendirian. Flashback, terlihat Lin Santian kecil dan ia melihat Shashi yang mengalahkan semua prajurit. Inilah penampilannya yang sebenarnya. Lalu terlihat ada beberapa prajurit yang ingin disuruh mengalahkan Shashi oleh ketua mereka di masa lampau, tetapi tidak bisa. Bahkan orang yang menyuruh itu terlempar begitu saja. Shashi hanya berkata, sepertinya membunuh adalah kesenangan itu sendiri. Lin Santian yang melihatnya juga ketakutan. Tidak, kakiku ketakutan tidak bisa bergerak. Bergeraklah, cepat bergerak. Ia pun menutup matanya. Namun ketika ia membuka matanya lagi, Shashi terlihat ke bentuk yang kecilnya. Lin Santian juga berpikir, mungkin karena reaksi hubungan darah dia tidak membunuhku. Terlihat Shashi di sana malah jadi pemalu. Maaf ya, aku tidak bermaksud untuk membunuh seseorang, tapi penduduk desa menganggapku pencuri, monster. Mereka melemparkan barang ke arahku, bahkan ingin membunuhku. Lin Santian juga berpikir bahwa tubuhnya ini seketika menjadi sembuh. Apakah disembuhkan oleh Shashi? Lin Santian melihat Shashi di sana yang memar-memar tubuhnya. Ternyata Shashi dikeroyok oleh penduduk desa. Lalu Lin Santian pun mengajak Shashi di sana. Apa kamu mau pergi bersama denganku? Ya, kemudian Shashi menerimanya. Shashi menjadi rekanku.
Dan terlihat mereka berpetualang bersama. Kami saudara-saudara telah mengembara ke seluruh penjuru, mengandalkan sisa-sisa gulungan buku surgawi Yin Yang. Kami menjelajahi alam suci, melawan begitu banyak orang, melawan begitu banyak monster. Kemudian dia mendirikan aliansi Like Martrial, sementara aku menjadi ketua Pavilion Unrivaled yang membuat kita masing-masing mempunyai sekte. Tetapi setelah itu baru kusadari, ternyata gulungan buku surgawi Yin yang milik Sashi berbeda dengan milikku. Bagian sisa gulungan itu mengandung niat membunuh yang sangat kuat di Sashi. Sangat mungkin membuat seseorang terjumus ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, sehari-hari dia menahan niat membunuhnya sendiri. Dan sekarang, inilah wujud sebenarnya Sashi. Diperlihatkan Sashi pun mengamuk di sana tanpa memandang bulu, menyerang semuanya. Terlihat Lin Shantian di sana juga berkata, semua orang mengira ya, di antara 7 sekte suci di alam suci, Hu Qingyang, sekte gerbang surgawi adalah yang terkuat. Tapi sebenarnya tidak begitu. Hanya karena sifat alamiah Sashi yang tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, dia tak mau berselisih dengan Hu Qingyang. Diperlihatkan flashback waktu itu. Sashi berkata, kita dengan susah payah menemukan satu sama lain. Aku tidak ingin kita saling membunuh. Dan aku tidak ingin memaksa dia, sehingga aku terus bersedia menjadi lebih rendah. Jika dia serius, 10 Hu Qingyang mungkin juga bukan lawannya. Diperlihatkan Sashi pun makin mengamuk di sana. Li Shantian pun berteriak, Sashi, kamu adalah yang terkuat di sini. Mari lakukan sesuatu yang besar. Tidak perlu lagi menyembunyikan niat membunuhmu dengan sengaja. Namun Gu Xuanchen tersenyum di sana. Orang terkuat di sini. Orang terkuat di sini adalah aku. Dan ia langsung segera menyerang Sashi di sana. Namun Sashi bisa menyerang balik ke Gu Xuanchen. Gu Xuanchen pun heran, kenapa penyembuhannya begitu cepat. Dan terlihat Sashi menyerang Gu Xuanchen dan Gu Xuanchen tidak bisa mengelak lagi. Dilihatlah oleh beberapa murid di sana mengkhawatirkannya. Gu Santong, ia pun berlarian. Aku akan membantu saudaraku. Tetapi para senior melarangnya. Saudari junior, ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Pergi saja sana. Jangan membuat semua ini makin kacau. Terlihat Li Shantian. Majulah kalian para brengsek. Ternyata Li Shantian ingin melawan para murid dari sekte gerbang 9 surgawi. Tetapi Ye tetap ingin pergi. Kekeh ingin membantu Gu Xuanchen. Diperlihatkan Gu Xuanchen sudah babak belur, sekali pukulan doang dia sudah bucat-bucat. Gu Xuanchen di sana berkata, gerakan tadi bagus, bisa membuatku menggunakan Demon Armor. Tubuhnya besar tapi masih sangat gesit. Kekuatannya juga tidak buruk, bisa merusak Demon Armorku hanya dengan satu serangan. Sudah saatnya aku juga harus serius sekarang. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.